Pemerintah seringkali menyarankan kepada masyarakat untuk beralih dari kendaraan bahan bakar menuju ke kendaraan listrik. Untuk mengatasi polusi udara yang terjadi di negara Indonesia, tentu saja itu menjadi solusi yang bagus bagi Indonesia. Dan hal ini berhasil dikerjakan oleh pemerintah seperti di dalam acara dari KTT ASEAN 2023, pemerintah telah menyediakan 608 mobil listrik untuk kepada para tamu yang hadir di dalam acara KTT ASEAN 2023 dan terdapat 79 mobil listrik dengan jenis Toyota BZ4X. Tapi ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena tidak semua masyarakat Indonesia bisa membeli ataupun menggunakan mobil listrik. Seperti yang pertama, harga mobil listrik terlalu mahal. Di mana diketahui mobil listrik dengan jenis Toyota 8Z4X yang dipakai di dalam acara KTT ASEAN 2023 mempunyai harga sekitar 1,19 miliar dan itu jenis mobil listrik kelas atas. Lalu untuk mobil listrik kelas menengah ada mobil dengan jenis Hyundai Ioniq 5 dan itu di kisaran harga 700 juta. Sedangkan mobil listrik di tingkat bawah mempunyai jenis Wuling Air EV, di mana itu di kisaran harga 200 juta. 200 juta untuk tingkat bawah itu menjadi masalah juga ya. Yang kedua, pengisian baterai listrik, di mana memang hampir dari Sabang sampai Merauke terdapat pengisian baterai listrik ataupun kendaraan listrik di berbagai macam tempat, tetapi tidak semua kota di negara Indonesia mempunyai pengisian mobil baterai listrik. Dan hal itu perlu digarisbawahi oleh pemerintah. Di lain pihak, pemerintah juga mengasih solusi kepada masyarakat agar bisa mengisi baterai mobil listrik di rumah, tetapi tidak semua rumah bisa melakukannya karena diketahui syarat untuk mengisi mobil baterai listrik minimal rumah tersebut harus mempunyai listrik dengan ketahanan 2200 volt ampere, dan ini berbicara mengenai rumah kelas mewah. Yang ketiga, lamanya pengisian baterai mobil listrik. Diketahui pengisian mobil baterai listrik dengan menggunakan fast charging mencapai 1-2 jam, tetapi ketika memakai metode biasa itu bisa memakan 4-6 jam. Yang menjadi masalah adalah ketika kita bepergian keluar kota, lalu di tengah jalan kita perlu mengisi baterai, dan di kota tersebut tidak ada pengisian baterai listrik secara umum. Di kota tersebut hal itu bisa menjadi masalah. Tetapi perlu digarisbawahi, meskipun pengisian baterai listrik ini lama, tetapi sekali pengisian bisa digunakan untuk jalan sebanyak beratus-ratus kilometer, minimal 200 km, sampai ada mobil listrik yang bisa sekali jalan mencapai 700 km. Yang keempat, harga baterai mobil listrik yang mahal. Di mana diketahui ketika teman-teman membeli mobil listrik dan melakukan perawatan secara rutin, maka baterai mobil listrik bisa dipakai sampai 10-15 tahun. Tetapi ketika di tengah perjalanan terdapat masalah, maka teman-teman harus mengganti baterai mobil listrik dan harganya di kisaran 50-60% dari harga mobil asli. Jika teman-teman membeli mobil listrik dengan harga 1,19 miliar, maka baterai listriknya sekitar di atas 500 juta teman-teman, dan ini berbicara mengenai rawannya kejahatan. Tapi mau tidak mau kita harus beralih dari mobil bahan bakar fosil ke kendaraan listrik, karena bahan bakar fosil akan segera habis ataupun hilang di muka bumi ini. Jadi bagaimana teman-teman untuk solusi masalah ini?